Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Kalau sebelumnya kita sudah pelajari tentang penetapan titik koordinat lokasi di mana tempat Ibu tinggal, kali ini kita lanjutkan ke pengisian berkas ya. Apabila Bapak Ibu sudah melakukan update titik koordinat, maka selanjutnya yang harus dilakukan adalah pengisian berkas ya. Karena kalau tanpa kita pengisian berkas, kita tidak bisa melanjutkan pendaftaran. Ya, kalau Bapak Ibu mau paksakan, kok saya nggak bisa daftar? Ya memang belum bisa, karena posisinya lihat keterangannya. Lengkapi berkas terlebih dahulu. Berkas berikut belum diunggah. Artinya ada akte, kartu keluarga, KIP, dan SKL yang merupakan komponen penting yang harus diunggah dulu atau di-upload dulu atau dimasukkan dulu ya. Kita masuk ke berkas. Nah, di menu berkas ini ada beberapa komponen isian yang harus dilengkapi tergantung dari kebutuhan jenis pendaftaran yang ingin Bapak Ibu lakukan ya. Kalau kita lihat di sini, kalau Bapak Ibu ingin daftarkan anaknya melewat jalur domisili, maka keperluan atau berkas yang diperlukan itu adalah ijazah, SKL, kartu keluarga, dan akte kelahiran kalau melalui jalur domisili. Kalau jalur afirmasi, maka berkas yang diperlukan adalah ada ijazah atau SKL, kartu keluarga, akte kelahiran, kartu KIP atau PKH jika ada. Ya, harus ada sebenarnya mah. Kalau mau lewat jalur afirmasi, maka KIP atau PKH itu harus ada. Kalau punya PIP bagaimana? Nggak apa-apa, PIP masukkan aja. Mudah-mudahan PIP juga bisa apa namanya, bisa dijadikan pertimbangan ya. Karena KIP dan PIP itu hampir sama. Bedanya kalau KIP itu dari Dinas Sosial, kalau PIP itu dari Kementerian Pendidikan. Kemudian kalau mau lewat jalur mutasi orang tua itu harus melampirkan ijazah, kartu keluarga, akte kelahiran, dan surat penugasan orang tua dari instansi perusahaan. Dan kalaupun mau lewat jalur prestasi, maka berkas yang harus disiapkan adalah ijazah, kartu keluarga, akte kelahiran, kemudian ada surat keterangan peringkat juara umum atau juara kelas dari juara 1, 2, dan 3 selama 5 semester, berarti dari kelas 4 semester 2 Bapak Ibu ya. Kemudian ada surat keterangan hasil seleksi tes kemampuan akademik. Ini salah satunya ya. Kalau mau gunakan jalur prestasi akademik TKA, maka gunakan TKA. Kalau mau menggunakan nilai rata-rata rapot, maka lampirkan nilai rata-rata rapot ya untuk prestasi akademik. Kemudian kalau prestasi non akademik ini melampirkan sertifikat kejuaraan tingkat internasional, nasional, provinsi, dan kabupaten. Minimal di tingkat kabupaten ya. Itu pun hanya untuk juara 1, 2, dan juara 3 saja ya. Ini adalah dokumen persyaratan yang harus disiapkan untuk masing-masing jalur ya. Nah, kita lanjut ke pendaftaran atau pengisian dokumen. Kita masuk ke berkas ya. Nah, di sini ada tanda merah. Tanda merah ini berarti ini adalah dokumen yang harus diisi, ya, yang tidak boleh tidak, artinya harus diisi, ya. Yang pertama akte kelahiran. Kita cari dulu akte kelahiran. Misal ya, saya cuma gunakan contoh aja. Kalau sudah dipilih, kita upload. Kemudian kartu keluarga juga sama. Kita cari kartu keluarganya, kita pilih, kita upload. Nah, KIA bagaimana? Lihat KIA tidak ada tanda merah, berarti ini boleh dikosongkan, kalaupun memang tidak ada. Tapi kalau ada bagaimana? Kalau ada lebih baik dimasukkan aja, ya. KIA boleh dimasukkan. Kalaupun tidak, ya nggak apa-apa, nggak juga, karena ini bukan komponen wajib, ya. Selama ada, masukkan. Kalau tidak ada, ya nggak apa-apa, ya. KIP ini merupakan komponen wajib yang harus diisi, ya. Tapi tidak punya KIP, bagaimana? Kalau punya PIP bagaimana? Kalau punya PIP, masukkan PIP. Kalau punya KIP, masukkan KIP. Ya. Tapi kalau tidak ada, sementara yang harus diisi bagaimana? Kalau tidak ada KIP, tidak ada PIP,
dan ini harus diisi, ya kita eh, tuliskan saja dalam kertas lembar tidak punya KIP, terus masukkan di sini di-upload ya. Contoh, misalnya ya, ini bukan KIP yang saya upload, tapi ini penting harus tetap di-input sekalipun itu bukan KIP. Tujuannya apa? Ya supaya kita bisa melanjutkan pendaftaran. Karena kalau ini kosong tidak diisi, maka kita tidak bisa lanjut ke pendaftaran. PKH tidak ada, foto siswa misalkan ada, kalau ada kita upload, kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Tapi usahakan kalau ada lebih baik upload. Nanti saya akan siapkan untuk fotonya berdasarkan foto ijazah yang kemarin. Untuk SKL kita upload. Nah, ini Bapak Ibu, SKL ini tunggu nanti tanggal 2 Juni ya. Tunggu nanti tanggal 2 Juni. Sebelum tanggal 2 Juni, ya Bapak Ibu nggak bisa dapetin SKL. Ini nggak bisa diupload dulu. Lalu kalau seandainya nggak bisa diupload saat ini bagaimana? Untuk saat ini, ya Bapak Ibu, kalau ini sudah diisi, 3 komponen penting ini, ya udah selesai ya untuk saat ini ya. Kalau kita lihat di pendaftaran kekurangan cuma tinggal SKL. SKL ini kapan turunnya? SKL ini turunnya nanti tanggal 2 Juni. Jadi nanti bisa diupload pada saat tanggal 2 Juni ya. Begini Bapak Ibu. Kalau sampai segini bagaimana? Kalau udah begini ya udah selesai. Kita tunggu tanggal 2 nanti ya untuk bisa upload SKL. Lalu ini diapakan? Ya ini nggak apa-apa dikeluarkan ya, dikeluarkan nggak apa-apa, selesai berarti untuk saat ini ya Bapak Ibu. Untuk saat ini selesai sampai ke 3 komponen penting tadi yang harus diisi. Kalaupun memang ada foto bisa ditambahkan ya. Jadi untuk sampai saat ini, sampai ke pembagian SKL, pengisian berkas sudah dinyatakan selesai ya. Sebelum nanti eh, melakukan pendaftaran, maka harus disiapkan dulu SKL-nya. Nah, jika SKL-nya sudah ada, tanggal 2 nanti, ya, tanggal 2 nanti misalnya SKL-nya udah turun, maka Bapak Ibu tinggal upload lagi di sini. Upload lagi di sini SKL-nya, masuk lagi, upload. Nah, misalnya ya, misalnya ini SKL udah ada di tanggal 2, maka komponen ini sudah cukup kalau lewat jalur apa tadi? Domisili. Kalau mau jalur afirmasi, ya kalau lewat jalur afirmasi harus ada KIP, harus ada PKH. Ya, berarti ini juga harus diisi nih. Ya, tapi kalau tidak punya, ya tadi pakai keterangan aja KIP tidak punya. Berarti kalau KIP tidak punya, Bapak Ibu tidak bisa masuk lewat jalur afirmasi. Lalu yang bawahnya diisi jangan, misalnya yang prestasi akademik, non akademik, prestasi rapot, tergantung Bapak Ibu masuknya mau masukin juga nggak lewat jalur prestasi rapot. Kalau anaknya juara 1, 2, 3 dari kelas 4, ya, entah juara 1, entah juara 2, entah juara 3, entah juara ya sampai juara 3 dari kelas 4 sampai kelas 6, maka saran saya lebih baik masukkan prestasi rapot. Ya. Lampirkan. Apa yang dilampirkan? Yang dilampirkan adalah surat keterangan peringkat juara umum atau juara kelas 1, 2, dan 3 berdasarkan nilai rata-rata rapot pada 5 semester terakhir. Berarti dari kelas 4 semester 2, kelas 5 semester 1 dan 2, dan kelas 6 semester 1 dan 2. Itu yang dimasukkan. Kalau anaknya di posisi juara 1, juara 2, dan juara 3 dari kelas 4 sampai dengan kelas 6. Ya. Kalau seandainya misalkan mau pakai TKA, ya berarti tinggal diupload TKA-nya di sini. Nanti ada pilihannya ya. Sementara ini diupload dulu prestasi rapot. Kalau prestasi akademik misalkan TKA, ya di sini aja masukkan TKA. Ya. Prestasi non akademik apa? Prestasi non akademik itu tadi misalnya punya sertifikat kejuaraan atau olahraga atau apapun itu di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten. Kalau punya, untuk masukin jalur prestasi non akademik, maka
upload di atau masukkan di prestasi non akademik di sini. Contoh ya, saya mau pakai prestasi akademik pakai TKA, ya tinggal di-upload di sini. Ya, kalau seandainya mau masukin nilai apa surat keterangan prestasi, ya masukin di prestasi rapot. Saya masukin misalnya contohnya. Ya. Nah, maka saya punya kesempatan untuk mendaftarkan di dua kesempatan, bisa di jalur domisili, bisa di jalur prestasi, ya. Tapi kalau seandainya punya KIP, maka saya juga bisa melakukan pendaftaran lewat jalur afirmasi kalau punya KIP atau PIP. Nah, kalau ini sudah diisi, ya, udah diisi, dirasa semuanya udah cukup, maka ini sudah dinyatakan selesai. Nah, kita klik pendaftaran. Nah, kalau berkasnya sudah diisi semua, maka link pendaftaran jadi muncul seperti ini. Kalau tadi kan masih kekunci, sekarang udah kebuka. Kenapa? Karena berkasnya dinyatakan sudah lengkap. Ya, khususnya yang merah-merah ini nih. Yang merah ini udah diisi, KIP udah diisi, kartu keluarga udah diisi, akte kelahiran udah diisi. Maka link untuk pendaftaran udah terbuka. Ya, kalau sudah di sini Bapak Ibu bisa pilih sekolah. Tapi untuk pendaftarannya jangan dulu ya, jangan dulu klik daftar. Klik daftarnya bisa nanti ya. Atau disesuaikanlah pokoknya cari-cari saja infonya. Apakah bisa sebelum tanggal 22 ataukah memang harus tanggal 22? Saya belum tahu pasti, itu tinggal cari saja info ya. Nah, kalau sudah muncul pilihan 1, pilihan 2, Bapak Ibu tinggal pilih sekolah. Nah, seperti yang bilang tadi, jalur 1 hanya boleh satu pilihan saja untuk domisili, wajib memilih domisili. Ingat Bapak Ibu, pilihan 1 hanya wajib domisili ya. Pilihan jalur 1 hanya boleh satu pilihan saja untuk domisili, wajib memilih domisili. Oke, misalkan kita pilih domisili. Nah, seperti yang pernah saya bilang, kalau sudah ditentukan koordinatnya, maka akan muncul jarak dari rumah ke sekolah. Kita lihat di sini ada sekolah mana saja, ada SMP 5, SMP 6, SMP 2, SMP 3, SMP 1. Urutan ini berdasarkan jarak antara rumah dengan sekolah. Ya, SMP 5 kuotanya untuk jalur domisili hanya 162. Dari 324 hanya 162 untuk jalur domisili. Jarak dari rumah yang sudah saya tentukan tadi ke sekolah SMP 5 jaraknya 0,71. Ini yang terdekat. Di antara sekolah-sekolah lain ini yang terdekat. Ya. Kalau ini sudah kita pilih ya. Nah, berarti kita sudah pilih di SMP 5 ya. Di sini ada keterangan berkas belum lengkap. Jalur pilihan domisili. Entah apa nanti yang kita lihat di sini yang belum lengkap yang dimaksud. Ya, kemudian kalau ini oh ya keluar lagi ya karena memang belum dipilih selanjutnya. Kayak tadi Bu ya, kalau ini kalau sudah ada pilihan seperti ini Bapak Ibu bisa tinggal pilih domisili, pilih sekolah. Oke. Nah, sekarang di pilihan kedua. Pilihan kedua misalnya mau apa? Mau afirmasi kah? Mau prestasi rapot kah? Mau TKA kah? Atau mau non akademik kah? Ya. Misalnya afirmasi karena punya KIP misal, atau mau pakai prestasi rapot karena juara 1, 2 dan 3 boleh. Ya. Juaranya juara berapa di sini? Juara 1 kah, 2 kah, 3 kah atau juara 1? Pilih sekolahnya. Nah,
Di sini lebih banyak pilihannya, bisa ke SMP 6, bisa ke SMP 2, bisa ke SMP 3 gitu. Di sini juga ada jaraknya. Di sini juga ada jumlah kuotanya. Ya, kuotanya ada 73 orang dari 288. Yang terdekat ternyata ke SMP 6. Cuman 1,04 km kita pilih. Ya, kalau sudah begini, ya Bapak Ibu cari-cari informasi deh. Boleh nggak klik daftar di sekarang ataupun memang harus nunggu tanggal 22 nanti. Ya, kalau untuk itu saya nggak tanggung jawab. Kalau Bapak Ibu mau ikutin sesuai dengan ketentuan, ya silakan nanti tanggal 22 Juni baru lakukan pendaftaran. Ya, kalau Bapak Ibu coba aja lah, ya saya nggak tahu resikonya ya. Apakah boleh atau enggak, apakah bisa atau enggak, kita lanjut klik daftar misalnya. Boleh atau enggak, saya kurang tahu. Ya, tapi kalau di sini udah muncul. Tapi kan nggak logis gitu. Sebelum tanggal 22 udah ada yang daftar, padahal pendaftaran belum dibuka. Tapi kalau mau nunggu tanggal 22 saja, ya silahkan. Atau cari-cari info sendiri deh. Ya, udah sampai sini nih, tinggal klik daftar doang, selesai Bapak Ibu. Ya, nanti akan ada informasi lainnya di dashboard Bapak Ibu atau di tampilan ini. Ya, Bapak Ibu, begitu cara pengisian berkas yang sudah lengkap, kemudian cara pendaftaran. Ini kenapa hilang lagi? Karena tadi belum klik daftar. Kalau tadi udah klik daftar, ini nanti akan kekunci. Ya, karena saya nggak berani klik daftar karena ini punya orang ya dan belum waktunya juga ya. Nah, ini kalau jalur afirmasi ya. Kalau saya klik daftar berarti ini kekunci. Tapi saya nggak mau klik daftar ya karena ini belum waktunya pendaftaran ya. Lagian ini juga punya orang bukan punya akun saya. Jadi begitu Bapak Ibu sampai ke pengisian berkas dan pendaftaran sudah selesai. Terima kasih. Mungkin itu saja. Mohon maaf kalau seandainya ada yang kurang jelas dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa membantu untuk cara pengisian berkas dan cara pendaftaran. Kalau SKL-nya sudah ada, lanjutkan klik pendaftaran. Kalau belum ada, ya, misalnya nih SKL-nya belum ada, saya hapus dulu SKL-nya. Kan belum ada nih, SKL-nya belum ada. Bapak mau lanjutin pendaftaran nggak bisa. Ibu mau lanjutin pendaftaran nggak bisa karena ada berkas yang kurang. Lalu bagaimana? Isi dulu SKL-nya. Kapan? Nanti tanggal 2 Juni ya. Tapi kalau posisinya sudah diisi, baru link pendaftarannya bisa diisi. Begitu. Terima kasih Bapak Ibu. Pilihannya seperti tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.